Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kesadaran Nusantara. Apabila dengan melihat thumbnail dan judul dari video ini teman-teman ada yang kurang sependapat atau tidak setuju, mohon di skip saja dan tidak usah dilihat video saya ini. Dan apabila teman-teman banyak yang setuju mau melihat video saya ini, saya mohon nantinya bisa melihat video saya ini secara utuh dan lengkap sampai akhir, sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi dan salah persepsi dalam pemahaman ini. Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas titik temu antara ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan ajaran Kasampunan Jawa yang titik puncaknya adalah ilmu kasunyatan. Dalam pembahasan video kali ini, saya pertama-tama akan membahas kenapa Nabi Muhammad itu disebut sebagai Al-Quran yang berjalan. Jadi menurut pemahaman saya, hal ini sangat logis dan sesuai dengan akal sehat, karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Jadi secara logika dan akal sehatnya, Al-Quran itu disampaikan dalam bentuk fisik melalui mulut Nabi Muhammad, sehingga di sini memang ada konsekuensinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad harus bisa mempraktekkan dan membuktikan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan itu dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari sejarahnya kita juga tahu bagaimana cara Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam menyampaikan risalah dan ajaran Islam secara baik, sehingga endingnya Islam bisa diterima oleh masyarakat luas. Dari sejarahnya kita bisa mengetahui bagaimana pola pikir dan perilaku dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencerminkan perilakunya berdasarkan apa yang beliau sampaikan lewat Al-Quran. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sangat sesuai, sangat klop dengan ilmu Kasampunan Jawa. Kenapa saya sebut demikian? Karena dalam ilmu Kasampunan Jawa itu yang ditekankan dan puncaknya adalah kasunyatan. Jadi yang kita lihati itu kenyataannya seperti apa. Jadi di dalam ilmu Kasampunan Jawa itu sangat ditekankan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan di situ harus bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Dan kita juga tahu bahwa Nabi Muhammad itu dalam perilaku dan tindak tanduknya sangat amat mencerminkan dari Al-Quran itu sendiri, sehingga sangat logis dan sangat masuk akal bila beliau disebut sebagai Al-Quran yang berjalan, karena memang dalam kenyataannya Al-Quran itu secara fisik yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad. Kenapa saya membahas hal ini? Karena di sini tujuan saya memang untuk menumbuhkan kesadaran kita bersama, khususnya
masyarakat Indonesia, sehingga di sini akhirnya kita tidak menyesatkan bahkan mengkafir-kafirkan orang lain, karena dalam ajaran agama apapun, dalam ajaran spiritual apapun, kita diajarkan bahwa kita sebenarnya berasal dari satu, yaitu dari Tuhan yang Maha Esa. Dan di sini bisa juga dijelaskan bahwa dalam memahami suatu agama, kita jangan terjebak dalam ritual saja, tapi kita harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan yang nyata, dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau kita mau sadar dan kita mau betul-betul memahami untuk mempraktekkan suatu pelajaran agama, khususnya agama Islam, itu sebenarnya simpel. Untuk memahami Al-Quran itu sebenarnya simpel. Kita bisa membaca dari sejarah, kita bisa belajar dari perilaku Nabi Muhammad, sehingga kita akhirnya bisa menemukan suatu inti dan keindahan dari Islam itu sendiri. Begitu juga apabila kita belajar dari ilmu Kasampurnan Jawa, apabila kita bisa dengan teguh mempraktekkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan di situ, otomatis kita juga akan menemukan dan merasakan inti titik persamaan antara spiritual dan agama, tanpa harus saling menyalahkan. Dan endingnya kita di sini saling menghargai, saling menghormati, walaupun di permukaan cara kita untuk beribadah maupun untuk berbakti kepada Tuhan itu caranya masing-masing dan berbeda-beda, tapi inti dan esensinya tetap sama. Alhamdulillah dan matur suwun, hari ini saya bisa membahas masalah ini, dan saya berharap dengan video singkat saya ini bisa saling menumbuhkan rasa kesadaran kita, saling meningkatkan kesadaran kita, sehingga tercipta suatu kerukunan, suatu keadilan, suatu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan cara kita untuk berketuhanan, tapi mari kita cari titik esensi dan inti serta titik temunya, supaya kita bisa manunggal, kita bisa damai, kita bisa rukun. Sekian dulu isi video singkat dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada kritik saran dari teman-teman, saya mohon dituliskan dalam kolom komentar, sehingga bisa untuk menambah wawasan dan referensi saya, serta untuk perbaikan saya ke depan. Sekian dulu, terima kasih. Salam kesadaran Nusantara, salam damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.